Menurut ahli forensik, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ketika kasus-kasus misterius mencuat, hanya satu orang yang berani menantangnya, Detektif Juna. Dengan ketajaman logika dan bantuan ilmu forensik, dia memburu kebenaran di balik setiap petunjuk. Subscribe sekarang dan pecahkan setiap misteri bersama Detektif Juna. Misteri dimulai di sini. Suasana malam itu begitu meriah. Lampu warna-warni menggantung di atas jalan tanah yang dipadati warga. Musik dangdut dari pengeras suara terdengar bercampur dengan tawa anak-anak yang mencoba wahana putar. Pasar malam Desa Waringin kembali hadir setelah 2 tahun absen. Namaku Juna, detektif dari kota. Aku datang ke desa ini untuk liburan, setidaknya itu niat awalku. Hah? Itu kamu ya? Yang dari kota? Juna, kan? Seseorang memanggil dari arah warung kopi. Seorang gadis berambut pendek, dengan kaos hitam dan celana jeans, melambai padaku. Maya. Kamu beneran Maya? Hehe. Udah lama ya. Aku sekarang jadi warga tetap sini. Tapi masih suka cerita-cerita detektif kayak dulu. Kami duduk sebentar, menyesap kopi panas sambil menikmati suasana pasar malam. Tapi kedamaian malam itu hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari arah tenda sulap di ujung lapangan. Pak Joyo. Pak Joyo kenapa? Orang-orang segera berlarian. Aku dan Maya ikut mendekat. Di dalam tenda merah, tubuh Pak Joyo tergeletak. Matanya terbuka, membeku dalam ketakutan. Di tangannya tergenggam erat sebuah kartu sulap berlumuran darah. Di sampingnya, sebuah topi pesulap terbalik. Tak ada siapapun di dalam. Tenda tertutup rapat. Tidak ada jejak kaki masuk atau keluar. Warga mulai berbisik. Itu kutukan tenda sulap. Katanya dulu juga pernah ada yang mati di sini. Maya menatapku. Ini gak masuk akal, Jun. Tapi aku yakin ini bukan hal mistis. Aku mendekati tubuh Pak Joyo. Kartu yang digenggamnya adalah kartu sekop hitam. Bukan kartu biasa. Ini semacam tanda. Atau pesan. Aku menyapu pandanganku ke seluruh bagian tenda. Tertutup kain merah yang menjuntai. Hanya satu pintu, satu jalan masuk. Tapi, saat aku menatap ke atas, aku melihat sesuatu yang membuatku berhenti sejenak. Sebuah lubang kecil di atas kain tenda. Sangat kecil, nyaris tak terlihat, kecuali jika kau mencarinya. Aku dan Maya saling pandang. Kayaknya kita harus mulai menyelidiki, Jun. Dan malam itu, pasar malam yang semula penuh tawa berubah menjadi tempat misteri. Dan aku tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Malam berganti dini hari. Pasar malam sepi, hanya tinggal lampu-lampu yang masih berkedip lemah. Tapi pikiranku justru semakin sibuk. Kasus ini aneh. Pak Joyo ditemukan tewas di dalam tenda tertutup, dengan kartu sulap berdarah di tangan. Tidak ada saksi mata. Tidak ada jejak masuk atau keluar. Tapi lubang kecil di atas tenda, itu bukan kebetulan. Pagi harinya, aku dan Maya memutuskan menyusuri lokasi kejadian lebih detail. Tenda masih ditutup garis polisi dari kepala desa, tapi kami diizinkan masuk untuk menyelidiki. Jun, kamu lihat ini? Maya menunjuk tiang penyangga tenda bagian belakang. Ada sisa goresan, seolah tali pernah dikaitkan di sana. Aku mendekat. Tali dan sistem katrol mungkin? Kami mulai membayangkan skenario, jika seseorang menggunakan alat sulap untuk membuat semacam jebakan dari atas tenda, mungkin korban tidak sadar dia sedang dalam bahaya. Kami keluar dari tenda dan mulai mewawancarai beberapa orang. Udin, penjaga malam pasar malam, mengaku mendengar suara jatuh keras sekitar jam 10 malam. Tapi dia tidak melihat siapapun keluar dari tenda. Saya kira itu suara alat sulap Pak Joyo jatuh, katanya. Tapi anehnya, gak ada yang keluar. Saya tungguin loh, dari kejauhan. Lalu kami menemui Warto, pedagang saingan Pak Joyo. Wajahnya pucat, mungkin karena semalam ikut melihat langsung jasad Pak Joyo. Kamu punya masalah sama Pak Joyo? Tanyaku pelan. Warto mengangguk ragu. Dulu ya,
Dia pernah ngusir saya dari lokasi strategis. Tapi saya nggak dendam. Lagian, tenda sulap dia tuh emang aneh dari dulu. Kayak ada rahasia. Rahasia. Kata itu terngiang di kepalaku. Kami kembali ke tenda siang harinya. Kali ini kami membawa alat sederhana, tali, senter kecil, dan cermin. Kami mencoba menirukan kemungkinan mekanisme dari atas tenda. Dan dugaan kami benar. Dari lubang kecil itu, seseorang bisa menjatuhkan benda berat tepat ke tengah tenda, seolah-olah korban mati sendiri. Maya berdiri di ujung tenda, menatapku dengan serius. Kalau begitu, pelakunya pasti tahu betul isi tenda ini. Dia tahu posisi korban, alat-alatnya, bahkan waktu pertunjukan. Aku mengangguk. Dan dia ada di sekitar kita malam itu. Langit sore mulai memerah. Pasar malam bersiap dibuka lagi, seolah tidak ada tragedi semalam. Tapi di balik gemerlap lampu dan suara musik, aku tahu misteri ini belum selesai. Belum sama sekali. Pasar malam kembali dibuka. Anak-anak kembali tertawa, orang dewasa kembali tertarik pada wahana lempar gelang dan undian berhadiah. Tapi satu tenda masih tertutup. Tenda merah, tempat Pak Joyo ditemukan tewas, masih menjadi pusat bisik-bisik warga. Aku dan Maya duduk di warung dekat lokasi. Di meja kami, kartu skop hitam yang ditemukan di tangan Pak Joyo masih terbayang dalam ingatan. Kartu itu bukan sekadar hiasan, Jun, kata Maya pelan. Aku ingat waktu kecil, Pak Joyo sering pakai kartu skop hitam buat trik andalannya. Aku mengangguk. Trik pamungkas. Biasanya dia menyimpan kartu ini di saku terakhir, dan selalu muncul di akhir pertunjukan. Tapi malam itu, kartu itu ada di tangan Pak Joyo, berlumur darah. Kami menyelidiki kembali alat-alat sulap yang ditemukan di sekitar tenda. Sebuah meja sulap dengan lubang rahasia, tali-tali, dan satu alat berbentuk seperti pemerat logam kecil yang biasa digunakan dalam pertunjukan ilusi. Kalau alat ini jatuh dari atas, langsung kena kepala. Mematikan, potong Maya cepat. Kita mulai menyusun potongan puzzle. Pak Joyo tewas karena benda jatuh dari atas. Tenda terkunci dari dalam. Tidak ada jejak pelaku. Tapi, bagaimana benda itu bisa dijatuhkan dengan tepat? Kami memeriksa bagian atas tenda, dan menemukan sisa tali nilon yang terpotong. Terikat di tiang bambu, mengarah ke celah lubang kecil itu. Pelaku tahu posisi Pak Joyo. Dia tahu kapan korban berada di titik tertentu. Dan dia memicu alat itu dari jauh. Ada yang memanipulasi trik sulapnya sendiri menjadi senjata, gumamku. Dan pelakunya pasti seseorang yang sangat dekat dengan Pak Joyo. Seseorang yang pernah melihat trik itu dari balik layar. Maya menunduk. Anaknya? Sari. Anak Pak Joyo. Gadis yang sejak awal terlihat syok, tapi terlalu tenang. Kami ingat kembali ekspresinya saat melihat jasad ayahnya. Tidak ada air mata, hanya tatapan kosong. Kami bertanya-tanya, apakah dia menyimpan dendam? Atau ada motif lain? Malam semakin larut. Musik pasar malam mulai mereda. Tapi di kepalaku, semakin banyak pertanyaan yang menunggu jawaban. Dan satu hal sudah jelas, ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah trik yang mematikan. Dirancang dengan presisi. Dijalankan oleh orang yang sangat tahu bagaimana menipu penonton, dan juga membunuh dalam senyap. Hari keempat di Desa Waringin. Pasar malam masih berjalan seperti biasa, tapi bayang-bayang kematian Pak Joyo masih menggantung di udara. Tenda merah itu, meski tak lagi ramai, selalu dilirik dengan rasa takut dan penasaran. Pagi itu, aku dan Maya pergi ke rumah Sari, anak Pak Joyo. Rumahnya sederhana. Banyak foto lama tergantung di dinding. Tapi satu hal yang langsung menarik perhatianku, lemari kaca penuh trofi dan piagam, semua milik Sari. Dulu aku yang dia latih jadi pesulap, kata Sari sambil menyuguhkan teh. Tapi waktu aku bilang pengen kuliah, dia marah. Katanya, sulap itu warisan keluarga. Harus dijaga. Nada suaranya getir. Matanya menatap kosong keluar jendela. Dia bukan ayah yang lembut, Mas Juna. Dia keras. Kadang kejam. Maya menatapku tajam. Kami baru saja menemukan satu keping baru dalam teka-teki ini, konflik keluarga. Setelah keluar dari rumah Sari,
kami mencari informasi dari orang-orang tua di desa. Dan dari mereka, kami dengar cerita lama. Ibunya Sari, almarhumah Bu Erna, dulu pernah membuka tenda permainan sendiri di pasar malam. Tapi bangkrut, karena Pak Joyo memaksa semua pedagang kecil untuk menyetor uang keamanan demi bisa ikut. Saat itu, warga tak berani melawan. Dan yang lebih mengejutkan, setelah ibunya sakit, Pak Joyo justru makin sibuk main sulap. Bahkan tenda warisan itu sempat mau dijual keluar kota, kata seorang tetua desa. Kami terdiam. Motif dendam mulai terlihat. Warisan tenda, tekanan keluarga, dan kematian ibu yang menyisakan luka. Malamnya, aku dan Maya kembali ke tenda merah. Kami membawa skema tali dan alat yang kami temukan kemarin. Semua pas. Semua sesuai. Pelaku tahu posisi panggung, tahu timing pertunjukan, dan tahu bagaimana cara membuatnya tampak seperti kutukan. Kalau ini sulap, maka ini sulap paling tragis yang pernah ada, kata Maya. Aku hanya mengangguk pelan. Besok, aku akan kumpulkan semua saksi. Dan di bawah langit malam pasar, aku akan buka semua kartunya. Biar semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tenda merah itu. Malam itu, aku meminta semua orang berkumpul di depan tenda merah. Maya berdiri di sampingku. Warga berdesakan, penasaran. Sari, Warto, Udin, bahkan kepala desa ikut hadir. Lampu-lampu pasar malam menyala lembut, tapi suasananya jauh dari meriah. Aku berdiri di tengah kerumunan, dan mulai bicara. Kematian Pak Joyo, bukan karena kutukan. Bukan juga kecelakaan. Tapi pembunuhan yang direncanakan dengan sangat rapi, oleh orang yang tahu seluk-beluk dunia sulapnya sendiri. Semua orang terdiam. Beberapa menahan napas. Ada alat di dalam tenda ini, alat sulap yang dimodifikasi jadi senjata. Dari atas tenda, pelaku menjatuhkan pemberat logam lewat lubang kecil, tepat ke kepala korban. Aku menunjuk ke atas. Pelakunya tahu kapan Pak Joyo akan berdiri di titik itu. Dia juga tahu bagaimana caranya membuat tenda tetap terlihat tertutup, seolah tidak ada siapapun yang masuk atau keluar. Lalu aku menatap Sari. Dan hanya satu orang yang tahu semua itu. Yang pernah tampil bersama Pak Joyo. Yang tahu timing triknya, dan juga punya alasan untuk membenci ayahnya. Sari terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi dia tidak menyangkal. Dia ingin menjual tenda itu. Menjual warisan ibu saya. Buat dia, sulap lebih penting dari keluarga sendiri. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Setiap malam aku dengar ibu menangis, dan aku cuma bisa diam. Sampai akhirnya aku muak. Aku ingin dia merasakan rasa sakit yang kami pendam bertahun-tahun. Beberapa warga menunduk. Tidak percaya. Tidak mengira. Kepala desa mendekat, menenangkan suasana. Sari ditangani aparat. Dan malam itu, tenda merah ditutup, untuk terakhir kalinya. Aku dan Maya berjalan menjauh dari kerumunan. Di kejauhan, lampu biang lala berputar lambat, seolah mengajak semua kembali ke kenyataan. Kamu tahu, Jun? Kata Maya sambil melipat tangannya. Aku nggak nyangka Sari pelakunya. Tapi semua masuk akal. Aku mengangguk. Kadang, luka lama bisa jadi racun paling mematikan. Kami duduk di bangku tua dekat wahana permainan. Tidak bicara lama. Hanya menikmati sunyi yang akhirnya terasa damai. Dan meskipun misteri tenda merah telah selesai, aku tahu, malam-malam berikutnya, pasti masih menyimpan banyak teka-teki. Dan kami siap untuk mengungkap semuanya.